wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan saya Usman SPDI pada channel Salawat serta salam yang selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita melakukan aksi nyata, kita terlebih dahulu adalah melakukan pendalaman materi dengan cara melakukan pemahaman terhadap video-video yang ada di modul. Nah, ini topik 1 Merdeka Belajar modul 1, modul 2 sampai modul 5. Ini harus diselesaikan. Ada post-testnya, kemudian ada pemahamannya yang perlu diselesaikan. Nah, lalu secara otomatis kalau kita sudah menyelesaikan pemahaman modul atau menyaksikan video yang ada di modul Merdeka Belajar ini, akan muncul aksi nyata yang kita diperintahkan untuk memilih. Nah, jadi kita langsung masuk ke sini kalau kita sudah siap aksi nyatanya. Jadi aksi nyatanya ini kita pilih di sini. Kita klik, pilih aksi nyata. Nah, setelah muncul halaman seperti ini, pilih aksi nyata. Di sini ada dua pilihan diberikan. Ada menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar sama membuat strategi penerapan Merdeka Belajar. Nah, kebanyakan dari kita biasanya memilih menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Kita klik di sini. Kemudian ada tampilan lanjut. Kalau tidak dipilih maka tidak akan muncul tampilan selanjutnya ini. Klik selanjutnya. Nah, inilah tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dalam membuat aksi nyata ini. Jadi pahami Bapak Ibu dari poin 1 sampai dengan poin yang paling bawah. Di sini. Nah, ini sampai 5, kemudian 1 dan 2. Jadi pastikan Anda memahami tujuan pembelajaran topik Merdeka Belajar, itu poin nomor 1. Poin nomor 2, komunikasikan pemahaman tentang topik Merdeka Belajar kepada audiens, sasaran murid, teman, sejawat, orang tua, komunitas lainnya yang menurut Anda perlu memahami konsep ini. Kemudian yang ketiga, pemahaman boleh disampaikan melalui media, presentasi, video, poster, bloket, lagu, puisi, dan lain-lain. Boleh di forum KKG atau MGMP maupun daring, bisa di-share via WA. Kemudian 4, buatlah form. Nah, bisa Bapak Ibu buat formnya dengan pertanyaan seperti ini. Meminta audiens agar memberikan umpan balik dari paparan yang disampaikan. Sebelumnya saya pikir titik-titik, ternyata titik-titik. Nah, ini bisa dibuatkan formnya. Bisa dibuatkan formnya seperti ini. Nah, ini formnya. Form umpan balik Merdeka Belajar, nama, jabatan, instansi. Dan dari paparan yang disampaikan, misalnya si guru tadi menyampaikan di muka kelas atau di halaman sekolah atau via grup, maka tetap bikin seperti ini. Bisa pertanyaannya ditulis di WA atau di print bagi yang secara manual. Ada poin 1 pertanyaannya, ada poin 2 langkah kecil yang akan saya lakukan, misalnya apa yang memberikan umpan balik itu. Nah, ini untuk Merdeka Belajar. Nah, ini formnya bisa seperti ini. Nah, ini bisa kita download tadi seperti tadi. Nah, kemudian di sini lihat contohnya ada di sinilah. Sini lihat contohnya Bapak Ibu untuk membuat aksi nyata ini ada contoh umpan baliknya di sini. Kita bisa lihat punya teman-teman kita yang sudah divalidasi oleh pusat. Jadi kalau membuat aksi nyata itu kita harus hati-hati kalau memang kita ingin mendapatkan sertifikat. Jangan sampai nanti aksi nyata kita terkategori menjadi plagiat. Nah, itu. Jadi aksi nyata itu sebenarnya pemahaman kita dari hasil modul-modul yang kita simak tadi itu. Kemudian kita tuliskan atau kita ungkapkan dalam bentuk tulisan di sebuah slide atau kita tampil ke depan mempresentasikan apa yang kita pelajari dari modul Merdeka Belajar itu. Kemudian ada umpan balik. Nah, ini contoh umpan balik yang sudah diverifikasi oleh pusat. Nah, bisa lewat yang ulun sarankan dari awal tadi pakai manual. Nah, ini seperti ini bisa. Nah, ini contohnya punya yang orang yang sudah divalidasi. Bisa ini pakai
rekap jawabannya ini. Jadi rekap jawabannya ini. Nah, ini bisa seperti ini juga. Contoh umpan balik dengan chat capture. Artinya ada screenshot kan dari kirim via WA nih. Teman-teman misalnya ngirim di WA. Yang dikirim apa? Yaitu bentuk aksi nyata bisa berupa PDF-nya atau eh, video. Apa yang isi di dalam video itu apa? Kemudian apa yang isi dalam video? Yang isi yang ada dalam video atau video itu adalah pemahaman kita atau kesimpulan kita, ringkasan kita atau resume kita dari video tentang Merdeka Belajar yang kita simak tadi. Itu. Nah, bisa seperti ini. Nah, kalau seperti ini tidak dibenarkan yang seperti ini. Bukan capture pertanyaannya, tapi capture jawabannya. Ada juga mereka yang dari sini. Kan asik-asiknya bikin aksi nyata langsung di-upload ini ke aplikasi PMM, umpan baliknya lupa. Mereka mengira umpan balik di sini, bukan di sini yang sebenarnya lah. Ini memang umpan balik antara sesama PMM aja. Aplikasi PMM yang diminta oleh pusat adalah umpan balik ketika menyampaikan presentasi atau menyebarkan pemahamannya lewat Google Form atau via WA. Nah, di bawahnya itu ada cheatnya dari si umpan balik. Nah, itu yang di capture, bukan yang ini. Nah, sudah selesai kita melakukan umpan balik, lalu kita kumpulkan aksi nyata kita, kemudian jadikan satu PDF. Apabila sudah jadi satu PDF, maka kita lanjut mulai lengkapi. Nah, dilengkapi di sini nih ada namanya unggah dokumen aksi nyatanya, isi deskripsinya, isi refleksinya. Kita mulai. Kita centang ini bila sudah melakukan aksi nyata. Tadi menyebarkannya sudah, presentasi sudah kita centang, baik secara dokumen sudah juga. Nah, laporan balik umpan baliknya sudah kita jadi satukan, tekan ya. Nah, baru kita upload di sini. Nah, baru kita upload di sini PDF-nya. Ini bentuk PDF lah. Dimintanya maksimal 10 MB. Nah, di sini kita upload. Kemudian judulnya apa di sini kasih judul, deskripsinya siapa aktor saja yang terlibat, alasan melibatkan aktor tersebut, cara menyebarkan pemahaman, tanggapan aktor terhadap presentasi yang kita lakukan, bagaimana? Di sini kita tuliskan. Nah, itu. Kemudian refleksi kita, apa yang Anda pelajari dari kegiatan ini, perasaan apa saat melakukan aksi nyata, hal baik apa yang sudah dipelajari, hal baru apa yang Anda rasakan, atau saat melakukan aksi nyata itu hal baru apa? Di sini. Nah, ini. Apabila sudah kita isi, klik di sini. Maka kumpulkan. Nah, karena ini belum saya isi, saya nggak bisa mengumpulkan. Jadi saya kembali. Ini kembali. Nah, begitulah cara mengupload aksi nyata. Nah, ini karena belum menyelesaikan aksi nyatanya, maka dia tidak muncul. Tidak bisa untuk membuat komunitas. Nah, jadi harus selesai dua buah aksi nyata atau dua topik yang harus diselesaikan dengan tidak ditandai dengan membuat atau mengupload aksi nyata ke PMM baru akan muncul bisa membuat komunitas. Ini saya pindah akun yang sudah menyelesaikan dua topik dan melakukan aksi nyata. Dia ini sudah melakukan membuat komunitas nama. Nah, ini satu orang guru bisa membuat tiga komunitas. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan dua topik tadi, kemudian menyelesaikan aksi nyatanya, maka akan muncul di sini seperti ini. Buat komunitas. Kalau ini kan sudah ada, makanya dia muncul tambah. Saya akan mencontohkan uh, cara membuat komunitasnya saja. Jadi klik di situ nanti ada komunitas atau daftarkan komunitas kalimatnya seperti itu. Nah, isi formulir. Ketika kita sudah mengklik tadi tambah komunitas, kemudian isi formulir. Setelah kita mengklik tombol tambahkan komunitas, kemudian isi formulirnya. Kita isi formulir, di sini klik isi formulir. Nah, apa nama komunitasnya? Kita beri nama apa misalnya di sini eh, misalnya gugus dua masuk gugus dua kecamatan Limpasu. Ini nama komunitasnya. Kemudian lanjut, kita lanjut di sini isi lokasi komunitas di mana kita pilih wilayah Kalimantan Selatan. Sini nama-nama provinsi.
provinsi. Di sini nama-nama provinsi. Kita pilih Kalimantan Selatan. Pilih, kemudian alih kabupaten. Ini sampai kabupaten aja, kecamatan yang ada. Kemudian visi dan misinya di sini. Tuliskan visi dan misinya. Visinya apa, misinya apa. Misalnya visinya guru profesional, menjadi guru profesional. Menjadi guru supaya mana jadi guru hebat aja. Guru, menjadi guru hebat. Visinya. Kemudian misinya mengadakan rapat, mengadakan pertemuan tiap bulan. Nah, kemudian klik lanjut. Apabila tidak diisi maka tidak lanjut ya. Nah, detail komunitas. Nah, komunitasnya ini kita jenjangnya apa? SD kah? Pilih aja di sini. Misalnya SD, kita pilih SD. Kemudian mata pelajarannya apa di sini? Mau conteng semua boleh. Conteng, kita pilih lainnya, bisa juga pilih lainnya. Kemudian jenis komunitasnya apa? Antar sekolah kah atau dalam sekolah? Kita pilih dalam sekolah. Kemudian profesinya, profesi yang ingin disasar apa? Guru kah? Klik aja semua misalnya. Klik semua. Guru, pengawas, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. Klik. Nah, tautan. Tautan di sini bersifatnya pilihan aja, opsional. Jadi mau ditambahkan bisa misalnya Bapak Ibu punya grup itu punya link Facebook atau Telegram atau WhatsApp, silahkan ditempelkan di sini linknya ya, bukan nomornya tapi linknya. Apabila sudah atau tidak ada juga dibubuhkan di sini tidak apa-apa karena hanya opsional, bisa lanjut. Nah, kemudian jabatan kita siapa? Ketua, wakil ketua atau apa? Pilih misalnya sekretaris, misalnya. Sekretaris. Dan lanjut. Nah, di sini ada rangkuman dari poin 1, 2, dan 3, 4, 5. Ada rangkumannya kita lihat ya. Apabila ada terjadi kesalahan, maka bisa kembali. Di sini saya tidak akan mendaftarkannya karena ini bukan akun saya. Ini hanya sebagai contoh. Demikianlah cara mengupload aksi nyata dan membuat komunitas di VM Platform Merdeka. Saya keluar. Demikianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.